Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan Sungai Pesanggerahan yang ada di Jakarta. Kondisinya sangat kotor dulunya. Kemudian ada gambar lagi. Nah, ini menunjukkan kondisi Sungai Pesanggerahan yang sekarang. Kalian bisa membandingkan kan? Nah, dahulu ternyata sungainya sangat kotor berlumpur. Sedangkan sekarang sungainya sudah bersih dan hijau di sekitarnya. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ternyata anak-anak, sungai yang bersih itu adalah hasil dari perjuangan seorang yang sangat peduli dengan lingkungan di sana, yaitu Bang Idin. Kalian bisa membaca bacaan yang ada di halaman 113 untuk mengetahui bagaimana usaha Bang Idin untuk membuat Sungai Pesanggerahan itu menjadi bersih dan asri kembali. Setelah selesai membaca, ayo kita mengisi diagram yang ada di halaman 114 bersama-sama. Cita-cita Bang Idin, apa tadi cita-citanya? Iya, melihat Sungai Pesanggerahan yang bersih kembali. Kemudian untuk mewujudkan cita-citanya itu, Bang Idin juga memiliki beberapa halangan. Di antaranya, masyarakat banyak yang menentang karena kegiatan Bang Idin dianggap perusuh. Nah, kenapa masyarakat menganggap Bang Idin itu perusuh? Karena masyarakat tidak memahami tujuan dari kegiatan Bang Idin. Nah, bagaimana sikap Bang Idin? Ternyata sikap Bang Idin itu dia tidak mudah marah. Meskipun ditentang, Bang Idin tidak marah dan tidak melakukan kekerasan. Bang Idin termasuk orang yang pekerja keras, sabar, dan memiliki tekad yang kuat, sehingga dia bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, usaha yang dilakukan Bang Idin diantaranya adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sungai, kemudian menyadarkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menanam pohon yang produktif sehingga Sungai Pesanggerahan kembali bersih dan asri. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kerja keras, kesabaran, tekad yang kuat, serta usaha yang konsisten atau terus-menerus akan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita kita di kemudian hari dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, Bu Nova memiliki sebuah gambar yang bisa kalian lihat di sini. Pernahkah kalian menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar ini? Pernahkah kalian berpikir, mengapa mereka bekerja di usia muda? Apa yang mereka lakukan? Apakah peran mereka di masyarakat? Dan tahukah kalian bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Anak-anak, ini ada kisah dari seorang anak yang bekerja keras dan berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, jika tadi kita membahas Bang Idin untuk mewujudkan cita-citanya dalam mengembalikan keasrian dan kebersihan Sungai Pesanggerahan, sekarang Bu Nova ingin mengajak anak-anak untuk menyimak kisah dari seorang anak yang bernama Wahyu yang berjuang untuk terus bersekolah. Usaha dan perjuangan Wahyu dapat kalian baca di buku kalian halaman 120 ya. Setelah membaca, kita bisa melengkapi diagram yang ada di halaman 121. Apa cita-cita Wahyudin? Iya, cita-cita Wahyudin adalah melanjutkan untuk terus sekolah. Nah, halangan apa saja yang dihadapi oleh Wahyudin? Nah, apa anak-anak kira-kira? Iya, yang pertama, dia tidak memiliki biaya untuk terus melanjutkan sekolah. Karena apa? Karena orang tuanya bekerja sebagai buruh tani, jadi penghasilannya hanya sedikit. Dan juga Wahyudin memiliki banyak sekali saudara yang harus ditanggung dalam keluarga. Tapi bagaimana sikap Wahyudin? Iya, Wahyudin tetap bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat. Dia juga pantang menyerah dan giat belajar. Hal ini terbukti Wahyudin tetap bisa bekerja, kemudian menjadi juara di sekolahnya.
Usaha yang dilakukan Wahyudin untuk mewujudkan cita-citanya diantaranya adalah menjadi pemulung agar tetap mendapatkan uang untuk bisa bersekolah. Kemudian dia juga pernah menggembala kambing tetangganya. Dia juga menjual gorengan. Dan saat SMA dia pernah menjalani 7 profesi pekerjaan. Nah, semua itu adalah usaha agar Wahyudin tetap bisa melanjutkan sekolah. Selain itu, ada prestasi yang diraih oleh Wahyudin. Di antaranya adalah dia bisa terus bersekolah dan menjadi juara di sekolahnya meskipun sambil bekerja. Dia juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di ITB. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan ya bahwa tekad yang kuat dan usaha yang keras akan mewujudkan cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan. Sikap Bang Idin dan Wahyudin tadi tentang kerja kerasnya dan tekadnya yang kuat dalam meraih cita-cita dapat kita tiru. Jadi Bu Nova berharap anak-anak juga terus bersemangat, tidak pantang menyerah dalam belajar, terutama untuk mewujudkan cita-cita kalian. Perjuangan untuk meraih cita-cita dari Bang Idin dan Wahyu dapat menginspirasi kita untuk menuliskan sebuah puisi. Nah, berikut ini di halaman 115 ada sebuah puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing. Ini seperti perjuangan yang telah dilakukan oleh Bang Idin. Anak-anak, agar sebuah puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut dengan jeda. Berikut ini adalah beberapa tanda jeda yang biasa digunakan saat membaca puisi. 1 garis miring menunjukkan tanda untuk berhenti sejenak atau bernafas. Nah, 2 garis miring menunjukkan tanda untuk berhenti agak lama, sedangkan 3 garis miring menunjukkan berhenti yang sangat lama. Seperti contoh menentukan jeda berikut ini. Kau adalah para penyelamat negeri. Anak-anak bisa belajar membaca puisi dengan memberi tanda jeda pada puisi yang terinspirasi dari perjuangan Wahyu berikut ini. Di buku kalian ada di halaman 122 yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung. Berikutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Nah, sumber daya alam ini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya ketika kita menggunakan untuk kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam mineral ini bisa berupa batuan dan bisa berupa bahan tambang. Batuan contohnya adalah pasir, tanah liat, semen. Kemudian untuk bahan tambang contohnya emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang biasanya menjadi sumber makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi merupakan akibat dari keseimbangan alam yang terganggu. Contohnya banjir, bisa disebabkan karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah, kemudian penebangan hutan secara liar. Nah, ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Terkait dengan hewan dan tumbuhan, di Indonesia sendiri banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Nah, Indonesia melakukan beberapa cara untuk melestarikan makhluk hidup tersebut. Di antaranya yang pertama, untuk pelestarian tumbuh-tumbuhan, ada upaya untuk membuat kebun koleksi, kemudian kebun plasma nutfah dan juga kebun botani. Nah, untuk pelestarian pada hewan, cara-cara yang dilakukan adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi, kemudian mengambil telur-telur hewan yang dibantu untuk menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok,
kemudian membuat undang-undang untuk perburuan liar, dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah membuat sebuah poster tentang pelestarian sumber daya alam hayati, tumbuhan atau hewan. Anak-anak bisa memilih salah satu di antaranya ya. Silahkan dibuat sesuka hati kalian dan sekreatif mungkin. Anak-anak, selain menjaga kelestarian alam, ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk mengurangi sampah. Di antaranya adalah memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat sebuah karya seni rupa. Anak-anak masih ingat tentang karya seni rupa kolase? Iya, karya seni rupa kolase adalah karya seni yang menggunakan teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Jadi, jika sebelumnya anak-anak sudah membuat kolase dari bahan alam, sekarang kita akan belajar membuat kolase dari bahan barang bekas. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat kolase dari barang bekas ya anak-anak. Caranya sama seperti membuat kolase seperti bahan alam sebelumnya yang sudah kalian praktekkan. Baik anak-anak. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.